Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Maulana Al-Karim dari kelas PKIP setempat dengan NIM 23 13 40 dari jurusan bimbingan bahasa Islam dari Fakultas Dakwah. Sini saya akan memberikan video yang beredukasi dengan tema orientasi kelompok dan organisasi. Dalam kehidupan sosial yang semakin kompleks, komunikasi menjadi napas setiap interaksi manusia. Kita semua pasti pernah mengalami komunikasi dalam kelompok kecil saat diskusi bersama teman, maupun dalam struktur besar organisasi tempat kita bekerja atau beraktivitas. Namun komunikasi itu lebih dari sekedar tukar pesan. Ya, proses membangun makna bersama, menyatukan tujuan mengatasi konflik, dan menciptakan harmoni antar individu yang lebih sedikit dengan dalam satu sistem. Pertama-tama kita pahami dulu asal kata komunikasi. Kata komunikasi berasal dari bahasa Latin, yaitu communicare, yang berarti berbagi atau menjadi milik bersama. Dari makna ini, komunikasi bukan sekadar mengirim pesan, tapi sebuah proses berbagi makna antara individu agar jadi pemahaman bersama. Dalam konteks komunikasi kelompok ini, proses ini terjadi di antara sekelompok orang yang terlibat dalam suatu struktur sosial. Mereka saling berinteraksi secara rutin dan teratur, membangun makna bersama untuk berbagi informasi, memecahkan masalah, dan membentuk hubungan yang erat. Dengan kata lain, komunikasi kelompok adalah teknik kehidupan sosial yang menghubungkan tujuan, peran, dinamika antar anggota kelompok. Sementara itu, dalam komunikasi organisasi, komunikasi berperan jauh lebih strategis. Organisasi tidak akan bisa berjalan tanpa komunikasi yang efektif. Komunikasi menjadi fondasi utama terbentuknya organisasi sebagai alat untuk mengikat anggota melakukan aktivitas kerja, serta memastikan koordinasi dan kolaborasi berjalan lancar. Para ahli sepakat bahwa komunikasi organisasi bukan sekedar penyampaian pesan, tapi merupakan proses pertukaran informasi dan perasaan yang memungkinkan organisasi berfungsi secara efektif dan dinamis. Setelah memahami pengertian komunikasi kelompok dalam organisasi, sekarang kita lihat persamaan dan perbedaannya. Pertama, keduanya sama-sama melibatkan interaksi antar individu yang saling bertukar informasi dari ide, baik dalam kelompok kecil maupun organisasi besar. Komunikasi terjadi untuk mencapai tujuan bersama. Selain itu, komunikasi dalam kedua konteks ini selalu diatur oleh struktur dan norma yang mengarahkan bagaimana pesan disampaikan dan diterima. Dan prosesnya, baik kelompok maupun organisasi, juga tidak lepas dari potensi konflik. Karena adanya perbedaan pendapat atau persepsi antar anggota. Namun ada beberapa perbedaan yang penting perlu kita ketahui. Dari segi skala komunikasi kelompok biasanya berlangsung dalam lingkup yang lebih kecil dan lebih dalam produktif. Sementara komunikasi organisasi biasa mencakup sistem yang lebih besar dan kompleks.
Selanjutnya, struktur dan formalitas dalam organisasi lebih kaku dan teratur dibandingkan kelompok yang cenderung lebih fleksibel. Fokus tujuan komunikasi kelompok sering berkisar pada tugas atau aktivitas bersama, sedangkan komunikasi organisasi lebih berorientasi pada pencapaian tujuan strategis perusahaan atau institusi. Selain itu, saluran komunikasi dalam organisasi lebih beragam, meliputi komunikasi formal seperti atasan ke bawahan, maupun informasi yang terjadi antar sesama rekan kerja. Terakhir, organisasi memiliki hierarki yang jelas, sedangkan kelompok bisa lebih agregator atau tanpa struktur kepemimpinan yang kaku. Dengan memahami persamaan dan perbedaan ini, kita bisa lebih bijak dalam komunikasi sesuai dengan konteksnya. Komunikasi kelompok dan organisasi bisa diklasifikasikan berdasarkan beberapa aspek penting. Dalam komunikasi kelompok, jenis komunikasi dapat dilihat dari struktur kelompok yang ingin dicapai serta tingkat formalitas yang berlaku. Misalnya, kelompok yang berkomunikasi secara informal dan santai seperti kelompok teman, dan ada pula kelompok dengan komunikasi formal seperti tim kerja yang memiliki aturan tertentu. Dari itu, dalam komunikasi organisasi, kualifikasi biasanya didasarkan pada arah aliran informasi, tingkat formalitas, dan media yang digunakan aliran informasi. Bisa bergerak secara formal, misalnya dari atasan ke bawahan, atau sebaliknya, maupun secara informal yang terjadi lewat hubungan sosial antar anggota. Formalitas dan komunikasi organisasi penting untuk menjaga keteraturan, sedangkan media komunikasi meliputi pertemuan tatap muka, email, atau platform digital yang mendukung kelancaran pertukaran informasi. Memahami klasifikasi ini membantu kita menyesuaikan berkomunikasi agar lebih efektif sesuai konteksnya. Proses komunikasi dalam kompleks kelompok dan organisasi memiliki karakteristik yang unik dan penting untuk dipahami. Dalam komunikasi kelompok, setiap kelompok biasanya memiliki tema diskusi yang menjadi fokus interaksi. Tema ini bisa berupa hal substantif yang berkaitan dengan tugas kelompok, tema prosedural yang membahas bagaimana diskusi berlangsung, hingga tema tidak relevan yang tidak langsung terkait dengan tujuan utama. Dan itu terdapat juga gangguan komunikasi seperti saat anggota berbicara bersamaan yang dapat menghambat kelancaran diskusi bersama. Kelancaran diskusi bersama, peran aktif anggota sangat berpengaruh. Anggota yang sering berbicara biasanya dianggap memiliki sesuatu yang berkontribusi positif, dan hal ini mempengaruhi dinamika serta kepuasan kelompok terhadap proses komunikasi. Sementara itu, organisasi proses melibatkan struktur hierarki yang lebih kompleks. Komunikasi formal, media saluran resmi organisasi dibagi menjadi 4 bentuk komunikasi ke bawah, yaitu atasan ke bawahan, komunikasi ke atas, dari bawahan ke atasan, komunikasi lateral atau horizontal antar rekan kerja sejajar, dan komunikasi lintas saluran yang limitasi batas unit kerja atau fungsi. Selain itu, terdapat komunikasi informal yang mengalir melalui hubungan sosial antar anggota
sering disebut sebagai redefine, yang berperan penting dalam memperkuat ikatan sosial, menyebarkan informasi di luar saluran resmi. Memang proses ini membantu kita beradaptasi dan berperan aktif dalam berbagai situasi komunikasi, baik dalam kelompok kecil maupun organisasi besar.